Wahai Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya, mohon selamatkan cucu kecilku, selamatkan dia, selamatkan dia. Aduh, tidur ratusan tahun. Sungguh lelah aku, tulang tua ini. Pewaris Wijaya dalam bahaya. Wahai Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya, mohon tunjukkan belas kasihan, munculkan diri, selamatkan cucuku yang malang. Raka Wijaya sudah koma 3 hari. Dokter-dokter itu tapi bilang dia tak sakit. Pendeta tahu pun dicari. Mereka bilang 3 jiwa 7 roh hilang. Tinggal menunggu napas terakhir. Hicks. Begini, apa ini benar bisa? Hei Maha Guru Nyonya Wijaya, kami adalah yang termasyhur Guru Langit berjubah ungu. Pernah sendiri tekan makhluk gaib jahat. Tapi kemudian karena kecelakaan tertidur hampir 100 tahun. Kami sebagai dari Maha Guru Nyonya, budak turun-temurun, jika ada kesulitan, bisa tulus mohon padanya muncul dan tolong. Sekarang Raka Wijaya kritis, ini satu-satunya cara. Semoga Maha Guru Nyonya segera tunjukkan kuasa selamatkan nyawa cucuku. Bukankah ini cuma malam arwah pertengahan bulan 7? Suasana kok dibuat seram begitu? Tunggu. Utusan alam bawah penjemput jiwa. Orang hidup minggir. Tunggu dulu, lepaskan cicit lelaki Wijayaku, umur hidupnya belum habis. Kalian tidak boleh membawanya. Bocah perempuan dari mana ini? Jiwa hidupnya sudah tercerai. Kami utusan alam bawah, tentu harus membawanya pergi. Kalau kau berani menghalangi utusan alam bawah bertugas, awas kau ikut ditangkap. Kalau begitu, lihat saja ada kemampuan atau tidak merebutnya dari tanganku. Aliran gaib langit bumi, akar tenaga semesta, kita ampun Guru Langit, hancur pengadilan alam bawahmu. Aduh, itu Guru Langit berjubah ungu. Cicit Wijaya, pergi beritahu mereka Maha Guru Nyonya Wijayamu sudah bangun. Mungkinkah Maha Guru Nyonya Wijaya menampakkan diri? Aduh, Raka. Mungkinkah keluarga Wijayaku benar-benar terpojok? Maha Guru Nyonya Wijaya, lindungi Rakaku. Siapa kau? Bagaimana kau masuk? Tengah malam begini mau apa? Kau mau bawa Rakaku pergi? Ya, cepat pergi. Lekas pergi. Jangan bawa Rakaku pergi. Bawa pergi. Tidak. Aku datang menyelamatkannya. Pulanglah. Jiwa hidupnya sudah kembali. Segera akan sadar. Raka benar-benar sadar. Aduh, cucu kesayanganku.
Aku tidak mati. Sepertinya ada yang menyelamatkanku, membawaku ke sini. Kenapa? Hanya seorang gadis kecil? Bocah perempuan, kamu siapa sebenarnya kamu? Mungkinkah? Benar. Akulah Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya kalian. Bagaimana mungkin? Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya kami? Bagaimana mungkin hanya kamu seorang, bocah perempuan ini? Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya dari keluarga Wijaya, tapi ahli sihir yang sangat kuat. Guru langit berjubah ungu. Menangkap hantu dan menaklukkan makhluk gaib jahat. Terkenal di mana-mana. Bocah perempuan, lelucon seperti ini. Sebaiknya kamu jangan bercanda. Betul. Sudah kukatakan wajah bayi tidak bagus. Membuat setiap kali harus menjelaskan pada orang lain tentang identitasku. Sudahlah. Bocah perempuan. Tidak peduli siapa kamu. Kamu adalah milik keluarga Wijaya kami, penyelamat nyawa. Keluarga Wijaya kami pasti akan membalas budimu. Baru saja bangun, sudah lapar. Oh, cepat. Siapkan makanan untuk penyelamat kecil. Baiklah. Bagus sekali, akan makan enak. Hanya seekor ayam. Ah, anak cucuku ini. Terlalu pelit ya. Kalian mau makan? Tidak perlu. Kami cium aromanya saja sudah cukup. Kami sudah lama tidak makan daging. Keluarga kami belakangan ini agak seret. Tidak benar. Aku ingat, aku meninggalkan untuk kalian sejumlah harta yang melimpah. Dan puluhan bisnis yang menghasilkan uang. Cukup untuk keturunan kalian hidup tanpa khawatir. Bagaimana bisa jatuh miskin seperti ini? Bagaimana kamu tahu? Ya ampun, keluarga Wijaya kami dulu memang orang terkaya di kota Sungai, harta tak terhitung. Tapi sejak setahun lalu, setelah Liontin Giok penjaga rumah peninggalan Maha Guru Nyonya hilang, semua usaha kami bangkrut. Apapun yang dicoba rugi terus. Sekarang punya utang besar. Kok bisa? Bukan cuma itu, cucu lelaki saya ini nyaris celaka. Lalu putri bungsu saya juga jadi gila, tidak waras. Aduh, Sebelum kejadian apa dia pernah pergi ke sebuah rumah tua terbengkalai di barat kota? Betul. Sebelum adik celaka, dia bilang ke saya mau ke barat kota urusi masalah rumah relokasi. Pulangnya langsung jadi begini. Di rumah tua itu ada hantu perempuan berbaju merah, penuh energi dendam. Dia ketakutan 2 dari 3 jiwanya hilang. Kini cuma jiwa hidup yang tersisa. Makanya jadi gila begini. aduh, 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 Cucuku sayang, jangan takut. Semesta tanpa batas. Pergi. Mimi Wijaya kenapa begini? Tak apa, hantu itu sudah pergi. Tubuhnya kewalahan. Makanya begitu. Beberapa hari lagi jiwa kembali pasti sembuh. Cepat bawa Mimi Wijaya istirahat. Dan cucu lelakimu
juga dikuasai makhluk gaib jahat yang menguasai tubuhnya. Makhluk itu ingin membunuhnya langsung, lalu meneror kalian semua. Kakek. Ayah. Dan makhluk itu, karena melihat cucumu berkulit putih bersih, menunggu jiwanya keluar, lalu menikmatinya. Kak Perry. Aku cuma si tak berguna. Bicaralah baik-baik dengan mereka. Bilang jangan makan aku. Dulu, untuk menjaga keluarga Wijaya damai dan makmur, kutinggalkan Liontin Giok penjaga rumah. Sekarang Liontin itu sengaja dicuri dan dirusak. Tak heran jadi begini. Jika begini terus, kalian semua akan mati tragis. Lalu harus bagaimana? Iya, Dewi kecil. Kalau kau bisa melihat semua ini, apakah kau punya cara untuk selamatkan kami? Iya. Kak Perry. Jangan takut, jangan takut. Selama Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya ada, pasti lindungi kalian semua. Sudah, waktunya panggil cicit-cicitku untuk makan. Apa aku tidak bermimpi? Banyak sekali masakannya. Bocah perempuan semua ini, kau yang siapkan. Tapi keluarga kami dapat uang sebanyak itu dari mana? Nih. Guru langit ramalannya jujur, tak bohong. Gadis kecil, berapa tarif ramalannya? Satu ramalan 2 juta, tak akurat gratis. Semahal itu. Bisa bantu ramalkan aku? Mendekat Apa? cepat ke sini. Itu tempatku selama ini. Kalau bukan guru langit hari ini, mungkin aku sudah mati tertimpa. Terima kasih, guru. Oh, upah ramalannya. Wah, sudah lama tak kenyang begini. Oh ya, hari ini aku akan temui lagi si pemasok itu untuk bicara. Asal proyek ini berhasil, bisa juga untuk keluarga kita kurangi sedikit utang. Pergilah. Aku temani kau pergi. Baik, Pak Arman Santoso. Pak Denny Halim, kerja sama kita sebelumnya, tolong pertimbangkan lagi. Tak ada waktu. Tak kerjasama, jangan ganggu aku. Halo, dokter. Pak Denny Halim, istri Bapak pingsan lagi ya? Apa? Aku segera ke sana. Aku tahu cara menyelamatkanmu, sayang. Kondisi istri Bapak sangat berbahaya. Bukan hanya janin tak bisa diselamatkan, mungkin ibunya juga akan... Bersiaplah secara mental. Dokter, tolong selamatkan mereka. Aku dan istriku menikah sudah 10 tahun. Susah sekali hamil anak. Mereka tak boleh kenapa-apa, dokter. Aku akan berusaha maksimal. Jangan terlalu sedih juga. Hai, mau kemana? Aneh. Ibu Maya Halim ditakdirkan tak punya keturunan. Bagaimana mungkin bisa hamil? Jangan! Kau mau apa? Tak ada detak jantung. Sungguh aneh. Pak Denny Halim, aku bawa sup herbal untukmu. Orang hina, hari ini kau mati. Jangan diminum. Jangan diminum. Bocah sial dari mana? Kau mau apa? Kau mau apa? Ini resep herbal yang ku minum tiap hari. Sekarang kau buat pecah. Bagaimana kesehatannya nanti? Kak Perry. Kak, ini... Sup ini kumasak
3 jam. Isinya bahan herbal langka. Kau bisa ganti? Tuan Muda Wijaya, kau harus kasih penjelasan. Apa kalian sengaja bikin rusuh? Sup herbal ini bermasalah. Mau dia mati, terus minum saja. Apa? Kau ngomong apa sih? Ini resep dari ahli khusus untuk Bu. Masa bisa bermasalah? Bermasalah atau tidak, kau sendiri yang tahu. Pak Denny Halim, aku masak lama sekali, tangan sampai melepuh, malah dituduh sama bocah. Mana mungkin aku lakukan hal ini? Lily di sini jadi pengasuh bertahun-tahun. Dia pasti takkan berbuat begitu. Ternyata benar. Istri Pak tidak hamil. Apa? Di perut Bu Maya Halim adalah energi jahat, bukan janin. Ini ilmu hitam dari Kepulauan Selatan. Dengan tipu pandang, menipu semua orang. Saat genap 10 bulan, yang lahir akan mati seketika. Bocah celaka, jangan di sini menyesatkan. Awas ku hajar kau. Sayang. Jangan aku. Sayang! Dokter! Cepat panggil dokter! Cepat! Tolong! Ini, bagaimana ini? Meski orang lain tahu, lalu bagaimana? Waktunya tiba, tak ada yang bisa selamatkanmu. Kau pasti mati. Posisi Bu Halim akan jadi milikku. Berisik sekali. Cucu baik tutup pintu. Ada apa ini? Aduh, kamu ini... Aduh, Pinjam kuasa langit bumi. Pecah halangan. Bersih kotor. Bersih. Perut orang ini seperti balon. Kenapa banyak sekali kabut hitam? Ini, bagaimana mungkin? Anak Bu Halim dibunuh olehmu. Ini anaknya. Kau mau? Aku tak mau. Bawa pergi. Pak Denny, tolong aku. Aku tak mau mati, Pak Denny. Rupanya kau! Selama bertahun-tahun ini, apa salah kami padamu? Istriku tak pernah memperlakukanmu seperti pembantu. Selalu memikirkanmu untuk hal baik. Tak disangka kau tak tahu balas budi. Pak Denny Halim, aku cuma terlalu cinta padamu. Dia menikah denganmu bertahun-tahun, tapi tak bisa kasihmu anak laki-laki. Aku masih muda. Kalau aku jadi Bu Halim, pasti lebih baik darinya. Pak Denny, Enya! Siapa yang sakiti istriku? Takkan kubebaskan. jangan Pak Denny. Aku tahu salah. Hei! Bawa dia ke polisi. Kubuat dia mendekam di penjara lama. Jangan. Aku salah, Pak Denny. Pak Denny, aku benar-benar salah. Sayang. Istriku dia, sekarang gimana? 3, 2, 1. Sayang anak kita. Istriku? Ini kelalaianku. Ini bukan bayi. Itu Lina Hutapea sialan. Buat perutmu membesar, menipuku. Apa? Aku tak hamil? Sayang, punya anak atau tidak tak penting. Kaulah yang terpenting bagiku. Hari ini untung ada Dewi kecil ini selamatkan aku. Kalau tidak, aku tak akan bisa lihat kamu lagi, sayang. Meski takdir kalian tak punya keturunan, tapi di panti asuhan utara kota ada bayi perempuan yang sangat cocok dengan kalian. Sempatkan waktu untuk lihat. Terima kasih, Dewi kecil. Jangan berlutut, jangan. Oh iya, proyek itu Tuan Muda Wijaya, tenang saja, kontraknya sudah saya tanda tangani. Tidak cuma tanda tangan, tapi juga tambah investasi 22 miliar rupiah. Dan proyek grup Halim ke depan cuma kerja sama dengan grup Wijaya. Baik. Pak Denny Halim sungguh royal dan sangat menyayangi istri, pantas saja bakal kaya raya. Banyak sekali makanan enak.
Aduh, lelah sekali. Boleh makan banyak. Makanlah, makan. Wah, semuanya habis dimakan. Kamu masih mau makan? Astaga, bisa makan banyak, bisa juga tangkap hantu. Sungguh idola saya. Saya putuskan, saya ingin jadi, bukan saya angkat kakak jadi kakak angkat. Saya mau jadi adik angkat kakak. Jangan sembarangan bicara. Saya ini Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya, urutan generasi jadi kacau. Hehe, nggak apa-apa. Asalkan kakak mau biar saya nebeng orang kuat. Kakak suruh saya panggil apapun, saya mau. Iya juga, saya putuskan mulai hari ini saya akan buka kembali perguruan awan ungu dan kembangkan Apa? Giok leluhur keluarga Wijaya yang pecah perlahan-lahan mulai pulih. Mungkinkah nasib mujur keluarga Wijaya ini akan kembali? Lihat-lihat, saksikan. Mari lihat. Perguruan awan ungu buka hari ini. Tangkap hantu. Jangan lewatkan jasa Feng Shui. Lihat-lihat, saksikan. Gadis kecil meramal ini takhayul feodal. Jalan sesat. Bisakah ini berhasil? Jelas-jelas penipuan. Akhir-akhir ini, apakah kamu sering merasa pegal di pinggang dan lutut, mimpi setiap malam, dan kadang mendengar tangisan anak kecil? Bagaimana kamu tahu? Itu karena kamu merasa anak dalam kandungan menantumu perempuan, memaksanya aborsi, membuat bayi yang belum lahir itu membencimu. Kamu kok bisa begitu? Ini zaman apa lagi? Masih pilih kasih anak laki-laki? Sungguh pantas. Guru, apa yang harus kulakukan? Mudah, asal kamu menenangkan arwahnya, minta maaf ulang, dan mengantarnya pergi, gejala ini akan hilang sendiri. Baik. Aku pulang minta maaf sekarang. Setelah sembuh, pasti akan datang berkunjung. Guru, aku juga mau. Aku juga. Aku juga mau. Aku juga. Aku juga. Kamu sebarkan berita pembukaan perguruan awan ungu kita ini ke kalangan keluarga besar. Mereka paling peduli Feng Shui. Nanti uang akan datang sendiri. Oh, baik. Aku akan promosikan dengan baik. Aku juga akan sebar. Perguruan awan ungu resmi buka hari ini. Melayani ilmu tata letak dan Feng Shui. Cari mujur hindari sial. Cek nasib. Yang butuh, silakan datang. Keluarga Wijaya bangkrut sampai putus asa ganti profesi, ya? Perguruan awan ungu? Wah, menarik. Lumayan menarik. Cepat hubungi. Perguruan awan ungu. Perguruan awan ungu. Guru langit berjubah ungu. Anda pasti guru dari perguruan awan ungu, kan? Tak sangka, Anda masih muda sekali. Tuan rumah ada di lantai atas. Saya antar Anda sekarang. Nanti saya suruh orang Anda main ke taman. Dengan tampang payahku ini, masih dipanggil guru besar. Apa maksud Anda dengan perkataan itu? Tuan rumah saya memang bilang hari ini, hanya guru dari perguruan awan ungu yang akan datang. Tidak salah, kan? Aku memang dari perguruan awan ungu, tapi gurunya adalah dia.
Ah, ini benar-benar manusia tak bisa dinilai dari rupa. Maaf, Guru. Saya tak kenal orang penting. Tak apa. Cepat hantar jalan. Baik. Guru, silakan masuk. Kalau di luar tolong jaga gengsi dong. Guru, Aneh sekali energi malapetakannya. Guru, keadaan tuan rumah saya sangat rumit. Anda nanti harap bersiap mental. Guru, tolong saya. kakek di rumahmu ini kenapa? Dia baru 25 tahun, bukan orang tua. Usianya 25. Kau bilang dia tua begini? Baru 25 tahun? Guru besar, tolong. Guru besar, tuan kami setengah bulan lalu, wajahnya tiba-tiba tumbuh kerutan. Awalnya kami kira dia terlalu lelah. Tak disangka-sangka, hanya dalam beberapa hari. Kerutan di wajah menyebar dengan gila. Tubuhnya juga cepat menua. Sekarang untuk berjalan saja, tenaganya habis. Guru, dia ini sebenarnya sakit apa? Bukan sakit, dia jadi korban ritual jahat yang keji. Ritual ini akan menyedot energi vitalnya, membuatnya menua hingga mati. Benar. Kami sebelumnya cari pendeta Tao lain. Katanya kena ritual jahat. Di kamar tidur, taruh alat ritual ini. Setelah dipasang, apakah saat itu penuaannya berhenti? Bahkan ada tanda kembali muda. Benar. Guru, kata Anda, sangat tepat. Ini sebenarnya bagaimana bisa? Guru, kenapa ini semua dibuang? Wajahku. Kenapa ada kerutan? Ini semua benda terkutuk. Pendeta Tao yang disebut dan yang menyakitinya adalah sekutu. Apa? Kutukan ini tampak seperti alat pengusir roh jahat. Sebenarnya untuk mengunci energi hidupnya yang tersisa. Agar orang di belakangnya terus menyedotnya. Guru besar, kenapa begini? Bos, dia kenapa? Ini jimat pengunci energi hidupnya hancur. Energi hidupnya bocor sebentar. Tapi, Diam. Jangan-jangan lawan ada masalah. Di dunia ini yang bisa pecahkan sihirku tak sampai segelintir orang. Aku ingin tahu siapa gerangan lawan itu. Di mana dia? Di situ. Tampaknya orang di belakang layar sudah tak tahan lagi. Lumayan juga kemampuannya. Bisa tahan 2 jurus di bawah tanganku guru langit berjubah ungu. Dengan jubah ungu ku bakar gelapmu, hancur. hah, sudah. Kerutannya hilang. Rambutnya juga hitam lagi. Kalau kami, perguruan awan ungu turun tangan, tak ada makhluk gaib jahat yang tak bisa ditaklukkan. Bos. Kamu kenapa? Ini, guru, ada apa? Bukannya sudah sembuh? Kenapa ini? Lawan itu malah bisa melukai sedikit tenaga vitalku. Berani-beraninya merusak rencanaku. Cari mati. Bos, Ada apa ini? Guru, kamu baik-baik saja. apa yang kamu lakukan pada bosku? Pantatku, aduh. Guru, ini sebenarnya kenapa? Kamu baik-baik saja. Orang di balik ini bisa latih ilmu hitam sampai level ini. Aku lengah. Si guru langit kecil, berani-beraninya gagalkan rencanaku. Aku sarankan kau cepat pulang. Masih ku biarin mayatmu utuh. Guru, jangan pergi. Kalau guru pergi, majikanku benar-benar tak tertolong. Kau lihat, apa dia masih bisa? Masih berani meremehkanku. Aku kesal banget. Jelek sekali. Hari ini kalau tidak kubuat kau lenyap jadi debu. Aku bukan Ayu Wijaya. Jelek sekali, katakan. Siapa yang jelek? Cari mati.
Cicit, berikan setetes darahmu. Aduh. Bos, ngapain? Informasiku benar-benar dihancurkan orang. Cicit manis, syukurlah tebakanku benar. Keperjakaannya terjaga baik. Tentu dong. Hal seperti ini bisa bisik-bisik saja, agak memalukan. Aku kenapa ini? Majikan, akhirnya bangun. Ini siapa? Guru dari perguruan awan ungu. Hari ini dia yang selamatkan Anda. Bagus. Aku benar-benar pulih. Terima kasih, Guru. Kepala pelayan, cepat. Di kartu ini ada 11 miliar rupiah. Ini sebagai hadiah terima kasih untuk Anda. Kalau bukan karena Anda, mungkin aku sudah mati. Kalau begitu tidak usah sungkan. Kali ini bisa makan sepuasnya teh susu dan roti daging. Tentu saja, Guru. Kedepannya, apa yang dibutuhkan? Silakan perintahkan. Saya pasti tidak akan menolak. Hanya saja, kali ini saya... Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi saya belum tahu. Tapi sekarang melihat wajahmu, saya jadi paham. Pelakunya melihatmu tampan, lalu menggunakan sihir jahat ini untuk menyerap energi vitalmu. Dia bisa awet muda, bahkan bisa juga berubah jadi mirip wajahmu. Apa? Ternyata kita pria, kalau keluar rumah harus tetap jaga diri baik-baik. Tapi musuh apa sebenarnya yang tega melakukan hal keji seperti ini padamu? Guru mungkin tidak tahu. Tuan saya sifatnya lembut. Biasanya tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. Apalagi sampai punya musuh. Itu aneh. Benar, sebelum kejadian, apakah kamu pernah kontak dengan orang aneh atau benda aneh? Sebelum kejadian, sepertinya hanya bekerja sama sekali dengan keluarga Santoso. Bos mereka itu sehari-hari tidak pernah muncul. Apakah itu agak aneh? Apa itu yang setahun lalu baru mulai menonjol keluarga Santoso? Oh iya, memang mereka. Wah, keluarga kami setahun lalu juga pernah kerjasama dengan mereka. Kebetulan sekali, ya. Oh. Benar. Dan ini juga mereka waktu itu mau kasih ke aku. Bilangnya aku berjodoh sama ini. Aku tak bisa menolak, terpaksa terima. Wah, kalung ini kelihatannya lumayan mahal. Jangan-jangan bos itu... Kalau kamu pegang ini hari ini, yang berikutnya jadi si tua itu adalah kamu. Ini dia media perantara ritual itu. Sepertinya bos itu sudah mengincar wajahmu dari dulu, jadi sengaja mendekatimu. Gila banget ya. Pantasan aku merasa merinding lihat mukanya. Guru, ada cara untuk hancurkan ini buat aku. Tentu. Tunggu. Kenapa, Kak? Apa aku salah lihat? Kok aku merasa di kalung ini ada aura giok leluhur? Oh, keluarga kami setahun lalu juga pernah kerjasama dengan mereka. Nasib mujur keluarga Wijaya hancur. Sepertinya ada hubungannya dengan orang di balik yang sakiti Rizky Pratama. Kak, Tidak apa-apa. Sekarang kalungnya sudah hancur. Kedepannya dia tak akan bisa lagi menyerangmu. Untung bisa ketemu guru besar seperti Anda. Oh ya. Ini ada kartu anggota maha istimewa dari pusat belanja mewah grup Pratama kami. Ini, Anda pegang ini. Semua belanja gratis. Jimat pelindung ini bisa jaga kamu lancar dan selamat. Kartumu anggap saja beli jimatku. Baik, terima kasih guru. Cicit Wijaya yang baik, bagaimana kondisi keluarga Santoso? waktu kerjasama dengan keluarga Santoso, sempat kuselidiki. Mereka baru mencuat di kota sungai setahun lalu. Data menunjukkan, dulu mereka berkembang di luar negeri, bukan keluarga besar asli kota sungai. Berkembang di luar negeri? Kurasa tidak. Bos, maksudmu datanya palsu? Coba kamu selidiki lagi. Lihat siapa lagi di kota sungai yang pernah kerjasama dengan mereka. Baik. Apapun tujuan mereka, berani menyakiti keluarga Wijaya, berarti tidak menghargai guru langit berjubah ungu ini. Aduh, bos, kakimu kesandung ya? Wah, tak kusangka kamu begitu hemat. Aku salah. Aku akan menggendongmu pulang. Suruh orang siapkan sepasang sepatu baru untukmu. Kau cukup lihai. Berjongkok, ayo.
berangkat. Ayo. Pulang. Aku burung, mau terbang. Mau terbang. Terbang, terbang, terbang. Terbang. Mimi, papa ini. Kamu kenapa cepat sadar? Kamu bohong. Kalian orang jahat. Orang jahat. Aku mau keluar. Jangan halangi. Mimi, jangan nakuti papa. Kamu ini, aduh, Ayah, kalau adik terus begini bukan solusi. Kita harus cepat cari cara menyelamatkannya. aduh. Adik, adik, Jangan mendekat. Mimi astaga. Raka kok belum pulang sih? Iya. Aku telepon mereka sekarang. Cepat. Bos, kapan aku bisa dapat bimbingan darimu? Agar jadi hebat sepertimu. Nah, soal itu, waktunya belum tiba. Kamu harus lebih giat lagi. Oke, aku akan berusaha. Rian, kalian akhirnya pulang. Cepat, bibimu ada masalah. Apa? Cepetan pergi. Kakek Mimi ada di sana. Aduh, cepat kejar. Cepat pergi. Adik, Mimi berubah jadi orang kuat. Adik, Wah, bos keren banget kamu. Aduh, kamu menghalangi kameraku. Perry. Hehe. Perry. Mimi. Coba lihat Mimi, ini kenapa? Ya, adik. Bicaranya nanti di rumah. Baik. Mimi ini sebenarnya, bagaimana kejadiannya? Bukannya setelah sadar, langsung sembuh? Biasanya, setelah hantu perempuan itu diusir, ditambah kertas jimatku memanggil, tak sampai 5 hari, jiwanya akan kembali dengan sendirinya. Tapi kondisinya tidak normal. Maksudmu, bos? Jiwa bibiku belum kembali? Ya, pasti hantu itu yang menjebak jiwanya. Aku harus melihat sendiri. Bos, istirahatlah di sini. Lihat aku masuk dan langsung tangkap hantu perempuan itu. Oke, masuklah. Jangan. Lebih baik Anda yang masuk dulu. Dingin sekali. Energi dendamnya jelas sangat kuat. Tapi di luar pintu sama sekali tak terasa. Sangat aneh. Kamu ikuti aku. Bos, tenang saja. Aku pasti mengikuti Anda erat-erat. Saat hidup punya obsesi. Setelah mati masih berkeliaran tak mau reinkarnasi. Obsesi hantu perempuan ini pasti sangat dalam. Di mana? Dia di mana? Sengaja memancingku ke sini? Kalau tidak muncul aku pergi. Kalian akhirnya datang juga. Bos, dia itu hantu perempuannya. Bos. Kamu panggil kami ke sini. Apa tujuannya? Aku mati sangat teraniaya. Kenapa harus aku? Karena kalian sudah datang. Temani aku tinggal di sini. Yang ini, anak muda ini tampan sekali. Umur berapa tahun? Sudah punya pacar belum? Mau pacaran dengan kakak? Cinta hidup mati kakak dan adik? Tidak usah. Tidak usah. Jangan malu-malu. Biar kakak lihat ada otot perut tidak? Bos, tolong aku. Bos, selamatkan aku. Bocah itu tak sadar. Masih meraba otot perut. Kuburanmu bakal tumbuh mangga. Terlalu berani. Karena dia tak sadar, kita lihat sendiri. Langit bumi terang, hati kembali lurus. Tampakkan ingatan hidupmu. Lepas obsesi setelah matimu.
Bagus. Aku pacarmu. Kenapa? Kau perlakukan aku begini? Salahkan dirimu yang bodoh. Pantas saja. Energi dendamnya sekuat ini. Ternyata dibunuh orang. Mati tak tenang. Tampaknya tak sesederhana itu. Kau sebut nama pacarnya. Bagus Santoso. Bagus Santoso. Lelaki brengsek. Mati kau sengsara. Benar ada formasi, tenang. Bos, kenapa si brengsek bunuh dia? Ada apa sebenarnya? Aku rasa aku tahu kenapa. Sekarang biar aku verifikasi lagi. Hari ini ulang tahun Bagus. Dia janji ketemuku di sini. Bilang mau kasih kejutan. Dia pasti senang kalau ku hadiahkan mobil ini. Pasti senang banget. Halo? Apa kau cari lagi model pria itu? Bahkan habiskan 100 juta beli mobil untuknya? Aku peringatkan, pulang sekarang. Ah, ayah. Bagus bukan orang seperti yang kau kira. Keluarga dia cuma punya ayah tukang judi, ibu sakit, dan dia yang hancur. Kenapa aku melahirkan anak sebodoh ini? Aduh, Bagus. Kenapa tiba-tiba ajak aku ke sini? Tentu saja untuk memberimu kejutan besar. Tutup matamu. Uang perempuan ini sudah hampir habis dikuras. Sekarang bisa masuk ke formasi. Ini pusaka keluarga kami untuk menantu perempuan Nia. Kau mau berkorban untukku? Aku mau Pendeta tahu di sini sudah berhasil. Di sana bisa mulai. Waktu gelap kalender bulan, ternyata tebakanku benar. Bos, ini sebenarnya bagaimana? Lelaki brengsek bukan cuma tipu uangnya, tapi juga buat formasi pengumpul roh mengurungnya di sini, menyerap energi dendamnya untuk tingkatkan kekuatan pantasan dia tak bisa lahir kembali. Lalu keluarganya apa tidak tahu sama sekali kalau dia sudah meninggal? Cinta buta akhirnya sial. Sudah, gosip selesai. Sekarang urusan penting. Iya. Meski begitu, kau tak boleh menyakiti orang yang tak bersalah. Lepaskan adik perempuanku sekarang juga. dia cantik, pasti selingkuhan lelakinya dikirim sengaja buat bikin aku kesal. Bukan maksudku kamu ini. Salah. Kamu ini hantu kok bisa cinta buta sekaligus bodoh. Bagaimana mungkin bibiku tertarik pada lelaki brengsek macam itu? Obsesimu terlalu dalam, hatimu sudah tertutup. Kini malah melukai orang tak bersalah. Kalau tak segera berubah, takkan pernah lahir kembali. Aku tak terima. Aku tak terima. Katakan di mana kau menahan jiwanya. Mau ku bebaskan dia? Bisa saja. Tapi kamu harus cari lelaki brengsek itu dan buat dia bayar konsekuensinya. Tentu saja. Karena aku sudah terlibat, pasti akan urus sampai tuntas. Iya. Lelaki brengsek itu kalau dibiarkan cuma bikin masalah. Kami pasti tidak akan hanya nonton saja. Permintaan kedua ini adalah, kamu harus ganti aku dengan seorang pria. Kamu suka dia. Asal kamu tinggalkan dia di sini, aku langsung keluarkan jiwa yang kamu cari. Asal kamu tinggalkan dia di sini, aku langsung keluarkan jiwa yang kamu cari. Kamu, Aku habisin kamu. cicitku sayang, kamu mau apa? Jangan nekat. Apa asal kita bisa alihkan perhatiannya dari pinggir sumur kering itu? Bibi bisa diselamatkan? Ya, tapi urusan ini bisa ku selesaikan sendiri. Mau lihat perut six pack? Ayo ke sini.
Bos, tolong aku. Tante kecil. Raka Wijaya. Kenapa kau di sini? Ah, cepat pergi. Di sini ada hantu perempuan yang sangat kuat. Awas, dia bisa melukaimu. Ah, tante kecil. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Lihat. Ini, kenapa dia terlihat agak familiar? Kenapa kau juga menipuku? Kita manusia dan hantu jalannya berbeda. Lupakan saja. Ah, Formasi jahat seperti ini tidak pantas ada di dunia. Ini pasti benda terkutuk yang mengurungnya di sini. Kenapa Leontin Giok ini juga punya aura giok leluhurku? bos. Ada apa? Selesaikan ini dulu. Guru besar, kau membebaskanku? Benar. Formasi yang mengurungmu telah kuhancurkan. Aku juga akan membantumu lahir kembali. Guru besar, jangan biarkan lelaki brengsek itu lolos. Tentu saja. Hukum sebab akibat berputar. Dia menabur kejahatan, pasti akan menuai bencana. Terima kasih, Guru besar. Ayah, ibu, maafkan aku. Di hidup ini, anakmu salah menilai orang. Lupakan aku. Di kehidupan berikutnya, aku baru berbakti padamu. Tenang saja. Aku akan memastikan jenazahmu dikuburkan dengan layak. Dendam masa lalu sirna, cepatlah lahir kembali. Sudah kukabari kantor reinkarnasi, hidupmu berikutnya takkan cinta buta lagi. Wijaya, Fajar Wijaya, Raka Wijaya dan mereka pergi sudah 3 jam. Sampai sekarang belum kembali. Jangan-jangan ada masalah. Jangan ngomong sembarangan. Kemampuan guru besar itu sudah kita saksikan sendiri. Hantu liar biasa, bukan tandingannya. Mungkin tertunda urusan lain. Kalau begitu, adik kecil ini kapan baru bisa sadar? Kakek kami sudah kembali. Sudah Sadar. Ayah, kakak ipar. Mimi Wijaya, kamu benar-benar sembuh? Kelihatannya sudah normal, Mimi Wijaya. Masih ada yang tak enak? Tidak, Bibi. Apa Bibi orang kuat? kamu ngomong apa sih? Aduh, sana-sana. Bibimu baru sadar. Biarkan dia istirahat dulu. Iya, sebentar aku masak yang enak. Kita semua rayakan bersama. hore. Hahaha. Ini bagaimana? Sudah. Wah, hari ini banyak makanan enak. Kakak ipar repot ya. Tidak repot. Cepat makan. Ngomong-ngomong kak, selama aku tak sadar waktu ini, grup perusahaan bagaimana? Masih seperti biasa? Tante, selama kamu tidak ada, urusan grup semua aku yang tangani. Betul. Selama kamu pergi, banyak masalah di grup. Kerjasama semua dihentikan. Untungnya, guru besar datang ke rumah kita. Keberuntungan keluarga kita jadi semakin baik. Hari ini aku bahkan tanda tangani kontrak besar 22 miliar rupiah. Jangan remehkan aku. Anak ini sudah besar. Itu semua berkat bos kami. Belum tanya. Ini siapa? Lo tante kok lupa? Siang tadi kamu panggil bosku Kak Peri lo. Oh,
Aku ingat sekarang. Waktu itu kamu lagi nggak pakai otak. Bocah bandel. Mau digebukin ya? Sudah, jangan ribut. Ini guru langit dari perguruan awan ungu. Meskipun masih agak sulit dipercaya, tapi semakin lama semakin merasa dia seperti Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya keluarga kita. Guru besar, terima kasih sudah menyelamatkanku. Mulai hari ini, kalau ada apapun yang butuh bantuanku, silakan bilang. Aku pasti patuh. Santai saja. Keturunanku tentu aku lindungi. Makanlah. Oh ya, bos. Orang yang kamu suruh aku cari sudah ketemu. Lalu, sekarang mereka seharusnya sudah menemukan jenazahnya. Guru besar, terima kasih. Mereka orang tua Nia Putri. Bangunlah. Guru besar, kami sudah menguburkan putri kami. Kalau bukan karena Anda, kami mungkin sampai sekarang tidak akan tahu dia sudah terbunuh. Ini semua kesalahan kami sebagai orang tua, tidak becus. Anakku, kenapa kau begitu bodoh? Dulu kalau saja aku lebih bersikeras, mengurungnya di dalam kamar, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tabahlah, Bapak Ibu. Guru besar, saat Nia pergi, apalagi yang dia katakan? Dia bilang merasa bersalah pada kalian. Bodoh sekali, ayahmu ini menyayangimu. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menyalahkanmu. Setiap orang punya takdirnya. Putri kalian sudah merasa bersalah. Kalau dia melihat kalian sedih seperti ini, walaupun sudah lahir kembali, hatinya tetap tidak akan tenang. Guru besar, pria itu membunuh putri kami. Tolong Anda tuntaskan urusan ini untuk kami. Apapun yang perlu kami lakukan, kami siap. Tenang saja. Guru besar, Anda penyelamat keluarga kami. Kedepannya, apapun yang terjadi, selama keluarga putri bisa melakukannya, kami siap berkorban apapun, tidak akan menolak. Aku suruh kau cari orang sudah ketemu. Oh, bos, orang yang kau suruh cari sudah ketemu. Ayo kita temui. Aku ingin lihat setan macam apa ini. Kita tidak bisa masuk dengan normal saja, masuk lewat depan. Kau tidak paham? Kalau sampai mengejutkan mereka, pria itu kabur kan jadi tidak baik. Ini kamar istimewa. Kalian mau apa? Oh, kami dari tim investigasi khusus sipil yang sedang bertugas. Mohon kerjasamanya. Cepat pergi. Tim operasi khusus sipil. Kenapa aku tak pernah dengar? Tim operasi khusus. Kenapa aku tak tahu? Surat tugasmu mana? Hei, jangan pergi. Itu SIM-ku. Jangan pergi. Lebih baik lihat caraku. Berdiri. Jangan pergi. Segera patuhi titah. Diam. Aduh, bos memang hebat. Kapan kau bisa ajari aku ilmu ini? Jangan banyak omong. Kerjakan tugas. Hei. Kenapa tak diangkat? Urusan sebesar apapun tak lebih penting dari pijat Kak Sari. Mulutmu manis sekali. Kenapa hari ini rajin sekali? Ada apa yang mau kau minta? Kak Sari, aku sebenarnya tak mau buka mulut soal ini. Tapi kau tahu, ibuku dirawat di rumah sakit. Butuh banyak biaya berobat. Rumah sakit bilang, kalau tak cukup, tak akan diobati lagi. Astaga. Ini kan masalah hidup mati. Kenapa tak bilang dari dulu? Aku transfer sekarang. Wanita-wanita ini benar-benar bodoh tapi kaya. Uang wanita ini sudah hampir cukup. Saatnya akhiri operasi. Kak Sari, aku sungguh suka padamu. Ini pusaka keluarga kami untuk calon menantu. Maukah kau memakainya? Baiklah.
Jangan pakai. Kalian siapa? Bocah kecil dari mana? Kenapa sembarangan masuk kamar orang? Kalau tak mau mati, jangan pakai barangnya. Apa? Kamu ngomong apa sih? Aku peringatkan kamu, bocah ini. Jangan asal bicara di sini. Cepat pergi. Kenapa? Kamu panik. Nak, apa kamu salah paham? Dia pacarku. Aku tak salah paham. Aku cari dia. Bagus, Santoso. Kamu laki-laki dewasa, menipu uang saja tak cukup. Berani pula menyakiti orang. Selama Ayu Wijaya ada di sini, kau tak akan berhasil. Laki-laki jangan ikut campur. Bagus. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Bocah ini, siapa sebenarnya? Bagaimana dia bisa tahu apa yang akan kulakukan? Kak Sari, jangan dengarkan omongan anak ini. Mana mungkin aku orang seperti itu? Pasti dia salah orang. Masih keras kepala. Kamu manfaatkan cinta wanita untuk menipu uang, lalu pakai benda tertutup untuk menyakiti orang. Kamu kira bisa mengelabui semua orang? Kamu punya bukti apa? Jangan asal tuduh di sini. Nak, walau aku tak tahu kamu siapa, tapi kamu nekat masuk rumah orang, lalu bicara seperti ini. Aku tak tahu bagaimana percaya padamu. Atau ada bukti apa? Kak Sari Pratama, jangan dengarkan dia. Dia sengaja datang buat rusuh. Aku usir dia sekarang. Hei, Apa yang kau lakukan? Dia fitnah aku begini, masih tak boleh aku bantah. Fitnah atau bukan, kita akan segera tahu. Data kelahiranmu, apakah Xin Weinian, Ding Youyue, Youri, Ding Choushi? Bagaimana dia bisa tahu? Aku tak paham. Atau biasa kita sebut, tahun 1991, tanggal 12 September, lahir jam 1 pagi. Benar. Aku memang lahir di waktu itu. Kak Sari Pratama, kau jangan dengarkan dia. Entah dari mana dia dengar omong kosong, saya tidak membaca. Diam. Lanjutkan. Syukurlah kau masih punya otak, layak diselamatkan. Jujur saja, walau pertama kali bertemu, tapi entah kenapa intuisiku berkata harus percaya padamu. Katakanlah, selama ada alasannya, aku bisa cari tahu. Dia jadi model pria untuk memilih orang lahir di tahun dan waktu gelap, orang murni yin. Terutama wanita kaya sepertimu. Tak cuma habiskan hartamu, kau akan dijadikan korban untuk latihan gaibnya. Apa Apa yang kau omong? Hari ini, begitu kau kenakan Leonting Giok itu tak sampai 3 jam, kau akan tewas tak disengaja. Jiwamu akan terperangkap dalam formasi ritualnya tanpa akhir disedot nasib mujurmu. Bagaimana dia bisa tahu sedetail itu? Apa dia menemukan mayat Nadia Putri? Atau jangan-jangan dia itu siapa? Orang penting yang hebat? Tidak, tidak mungkin. Dia jelas-jelas hanya bocah kecil. apa yang kau katakan semuanya benar? Kak Sari Pratama, kau tidak akan percaya omong kosong seperti ini kan? Mana mungkin ada hal seperti itu? Wanita di rumah tua terbengkalai itu jangan-jangan kau lupa? Jangan kau menyesatkan di sini. Aku sama sekali tidak kenal siapa Nadia Putri. Ketahuan kan? Kami tak pernah menyebut nama Nadia Putri. Kakak Sari Pratama, dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kau pikir. Sudah sampai di sini masih keras kepala. Sepertinya harus pakai jurus pamungkas. Bos, ayo. Ucap jadi nyata tampak. Benar, semua itu aku yang lakukan. Aku memang ingin menguras habis uang mereka dan memakai jiwa mereka untuk latihan gaib. Tak ada yang boleh menghalangiku. Sari Pratama, segera akan tiba giliranmu dasar perempuan sialan. Dia benar-benar orang seperti itu? Tangkap. Apa yang baru kukatakan? Sampah manusia jemput dia. Bawa dia ke dinas penegak hukum, aku akan buat dia membayarnya. Sialan, gagal gara-gara seorang bocah mengacaukan rencanaku. Bawa pergi. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena kalian, mungkin hari ini aku sudah jadi korban. Melawan penjahat, tanggung jawab kita semua. Tapi cuma di penjara terlalu ringan hukumannya. Dia sudah banyak berbuat jahat, gunakan ilmu sesat untuk mencelakai orang. Akan dapat balasannya sendiri. Sungguh terima kasih banyak. Kalau bukan karena kalian, uangku habis, nyawaku pun bisa hilang. Kartu ini tolong diterima. Kapanpun butuh bantuan perlu aku pasti bantuin. Ini tidak baik. Guruku ini orang suci, menolong sesama, tidak cari harta. Terlalu berharga. Aku jadi malu. .
Kamu jangan nangis. Aku tidak mau aku kembalikan. Aku tidak mau. Maaf, cuma merasa setelah suamiku meninggal, aku cuma ingin cari seseorang yang perhatian, tidak menyangka ketemu orang seperti ini. Apakah nasibku selalu sendirian? Tapi jodohmu sudah lama ada di sampingmu. Bu Sari, ada apa? Bagaimana kamu tidak apa-apa? Jangan takut, semua aku yang urus. Baik guru, aku mengerti. Bos, menurutmu ini cuma kerjaan bagus Santoso sendiri? Bagaimana pendapatmu? Aku juga cuma nebak-nebak. Lihat, dia tidak punya aura kultivator jahat. Dan, bos, saat kau serang dia sama sekali tak bisa melawan. Aku rasa ini tak sesederhana itu. Bagus, anak muda bisa diajar. Tentu. Aku kan pinter. Pastilah aku anak buah paling andal, bos. Maksudku, bicara serius. Meski kita tahu bukan dia yang lakukan, ada dalang di belakangnya. Dari mana kita selidiki? Jangan buru-buru. Orangnya akan segera datang sendiri. Beberapa hari ini awasi ketat kota sungai. Kalau ada guru besar atau pendeta Feng Shui muncul, langsung beritahu aku. Baik, nanti aku minta ayah dan bibi kecil ikut awasi juga. Biarkan mereka ikut membantu mengawasi. Ini, Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Belum bisa dihubungi? bagus Santoso, ini sedang apa sih? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Belakangan kita sering dapat masalah. Pasti ada yang mengacau. Pasti ada yang mengacau. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Bagus Santoso, ini sulit dihubungi. Situasi di kota sungai sebenarnya bagaimana, kita juga tidak tahu. Dia cuman bidak catur yang dibuang. Kamu cepat kembali ke kota sungai. Tidak operasi. Rencana besar hampir berhasil. Di momen krusial ini, jangan sampai ada yang merusak. Baik. Aku langsung pulang. Cari akar masalah secepatnya. Kalau tidak, usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Selain itu, cek lagi siapa sebenarnya yang ikut campur. Bila perlu, langsung habisi. Baik. Siapapun itu takkan bisa menghalangiku. Guru Bima Saputra. Sejak guru bertindak dan merapal mantra, bisnis keluarga kami memang membaik pesat. Guru Bima Saputra, sungguh guru sejati. Kami sangat mengagumi guru. Benar. Rumah leluhurku, masalah feng shui rumah leluhur. Setelah guru beri petunjuk, memang tak ada masalah lagi. Betul sekali. Sejak guru beri jimat ini, cucu kami yang kecil benar-benar berhenti rewel. Guru benar-benar orang suci hidup kami. Boleh tahu, Guru Bima Saputra, hari ini panggil kami ke sini, ada petunjuk apa? Belakangan ini, hamba mengamati bintang malam, melihat di atas kota sungai, ada kabut hitam menyelimuti makhluk gaib jahat berkeliaran. Khawatir akan ancam usaha kalian. Apa, Guru Bima Saputra? Bagaimana ini? Guru, Anda tolong bantu kami. Tenang. Karena saya datang ya untuk bantu kalian lewati ujian ini. Sudah kuduga dengan Guru Bima di sini, pasti bantu kita cari mujur, hindari sial. Dengan guru di sini, kami tak perlu takut. Guru Bima Saputra, Anda ingin kami lakukan apa? Kami akan sepenuhnya patuhi Anda. Sekumpulan bodoh. Untuk rencana besarku, korbankan tenaga terakhirmu. Bos, tolong pertimbangkan, aku sudah lama mengikuti Anda dan melayani Anda dengan sangat baik. Tolong. Ambil saja. Apa ini?
Ini barang berharga. Bisa membuat orang langsung membeku. Tapi kamu harus jaga baik-baik. Jangan sembarangan pakai. Tenang, bos. Saya pasti jaga. Guru, Raka Wijaya buruk kabarnya. Belakangan ini, di kota Sungai muncul seorang Guru Bima Saputra. Dia mengumpulkan 3 keluarga besar kota Sungai, sekarang sedang di kedai teh. Katanya mau bantu mereka melewati ujian petir. Apa? Ini adalah syarat ritual yang kutempa dengan hati-hati, dapat menekan makhluk gaib jahat. Namun, diperlukan darah kalian sebagai pemicunya. Setelah pulang, letakkan di selatan tepat rumah kalian. Ini akan melindungi kalian semua, membawa nasib mujur 100 tahun. Bisa mendapat perlindungan Guru Bima Saputra adalah berkah bagi keluarga Gunawan kami selama beberapa generasi. Kami akan segera bersiap. Cepat, cepat. Begitu darah ini menetes ke alat ritual, ditambah dengan tempaanku, nasib mujur 3 keluarga besar ini, 100 tahun ke depan dan keturunan mereka, seluruh anak cucu, semua nasib mujur mereka akan kuambil untuk diriku. Hahaha. Ah, berhasil. Hampir berhasil. Jangan diteteskan. Siapa ini? Bocah ini tampak muda. Tapi aura tubuhnya sungguh luar biasa. Karismanya begitu kuat, sampai aku tak berani menatapnya. Anak liar dari mana ini? Berani masuk dan mengacau? Kau yang tua brengsek. Bosku ini, dia adalah... Siapapun kalian, tempat ini bukan tempat yang pantas untuk kalian. Cepat keluar dari sini. Ini. Bukankah cucu keluarga Wijaya? Anak Wijaya pun tak boleh bersikap tak sopan seperti ini. Pelayan, usir kedua orang tak tahu sopan santun ini. Tunggu. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Dia menggunakan jalan sesat untuk mencuri nasib mujur kalian. Ornamen ini adalah benda terkutuk. Jangan diterima. Kenapa pada orang ini ada juga aura giok leluhurku? Mungkinkah dialah yang mencuri giok leluhur? Gadis kecil ini lumayan hebat juga. Hanya sekali lihat, langsung bisa menembus alat ritualku. Kalian tidak percaya kata-kataku, sengaja cari orang untuk buat masalah. Kalau tidak percaya padaku, aku bisa pergi sekarang. Tapi jangan nanti datang minta tolong lagi. Guru, jangan tinggalkan kami. Jangan marah. Aku usir mereka sekarang. Bocah perempuan berani kau fitnah Guru Bima Saputra. Guru Bima Saputra adalah orang suci di dunia, sepenuh hati membantu kami. Tak boleh kau di sini menghina sembarangan. Betul, ilmu Guru Bima Saputra hebat. Kalau bukan Guru Bima Saputra berdoa untuk keluarga Gunawan mana bisa makmur seperti sekarang. Masa kau lebih hebat dari Guru Agung? Aku memang lebih hebat darinya. Bocah ini sebenarnya siapa asalnya? Beberapa waktu lalu yang selalu gagalkan rencanaku, pasti dia. Hahaha. Bocah kecil berani mulut besar. Masa kau lebih hebat dari guru? Iya, tak tahu diri berani bicara sembrono di sini. Kekuatan Guru Bima Saputra, bisa kau banding? Hanya orang bodoh seperti kalian yang anggap dia guru. Kalian malah sembahyang di sini. Menurutku ini gila. Guru Bima Saputra malas berurusan dengan kalian yang tak berpengetahuan. Jika berani hina guru, dengan satu mantra, dia bisa buat kalian lenyap jadi debu. Kalau bukan ilmu sesatnya sempurna dan pengaruhi kota Sungai, kami tak mau ikut. Jangan sampai akhirnya nasib mujur kalian habis, cari tempat menangis tapi tak ada. Omong kosong. Saya bertindak benar. Takkan biarkan kalian bicara sembarangan. Kalian keras kepala. Tampaknya, tanpa mereka lihat sendiri, kita tak percaya. Kalian bilang pendeta ini lebih hebat, maka berani tidak bertanding dengan saya? Apa? Kau mau lawan Guru Bima Saputra? Benar. Jika saya menang, artinya saya lebih hebat. Kalian harus patuh. Guru Bima Saputra, bocah ini sering mempermalukan Anda.
Bagaimana kalau Anda bertindak beri pelajaran padanya? Bocah perempuan ini ada triknya. Sulit kujamin bisa mengalahkannya. Tapi kalau sekarang aku tak bertindak, pasti akan dicurigai mereka. Aduh, Guru Bima Saputra ini berhadapan dengan gadis kecil saja tidak berani? Kurasa biasa saja. Gadis kecil ini, meski tak tahu seberapa tinggi ilmu gaibnya, tapi orang yang ilmu gaibnya benar-benar lebih tinggi dariku, sepertinya tak akan sembarangan muncul di kota sungai. Asal aku gunakan trik kecil, belum tentu kalah darinya. Bahkan bisa membuat banyak orang percaya padaku. Baik. Aku akan adu denganmu. Datang. Ini guru yang belakangan agak terkenal itu. Kok gadis kecil masih mau adu? Ini bukan... Datang cari masalah? Iya, masih muda begini. Bisa apa sih? Kurasa pendeta Bima Saputra satu jari saja sudah bisa mengalahkannya. Kalian tahu apa? Guru langit ini sangat hebat. Kalian orang biasa ini berani meragukannya, berani bicara sembarangan. Hati-hati kau buat susah. Aku cuma asal bicara. Kenapa buru-buru begitu? Kau pada gadis kecil begitu hormat, yang tidak tahu mengira siapa dia padamu? Iya. Aku pengikut setianya. Ada masalah? Kok banyak sekali orang yang datang? Aku sengaja memanggil mereka. Begini, bukan cuma biar mereka lihat kehebatanmu, bos, tapi juga untuk mempromosikan nama perguruan awan ungu kita. Biar mereka tahu, di kota sungai, perguruan awan ungu kita lah yang paling kuat. Benar. Guru Bima Saputra, di hati kami, hanya Andalah guru terhebat. Si bocah kemarin sore berani menantang Anda. Sungguh tak tahu diri. Hari ini, tunjukkan siapa yang berkuasa. Bocah kecil, karena kau masih muda, tak paham betapa seriusnya ini. Jika aku benar-benar bertindak hari ini, bukan cuma terluka yang kau dapat. Lebih baik cepat pulang dan bermain saja. Ngomong apaan sih? Nggak ngerti sama sekali. Sepertinya aku paham. Dia kayaknya bilang dia merasa guru langit hebat, jadi takut untuk adu. Kau! Hei, bocah kemarin sore. Guru besar mau kasih kau kesempatan, kau malah tak hargai. Masih berani menantang. Bocah kecil, aku tanya sekali lagi. Kau yakin mau adu denganku? Kuingatkan, kalau kau terluka saat adu, jangan salahkan aku nanti. Kau mati dalam pertandingan, tak akan ada lagi yang bisa menghalangiku. Dasar cerewet. Tahu tak antagonis mati karena kebanyakan bicara? Ayo cepat mulai. Aku hampir tertidur. Dua guru, pertandingan dimulai. Adakah di sini yang bersedia diperiksa oleh kedua guru? Anakku, keluarlah. Hah? Kenapa penampilannya begini? Lihat kondisinya. Sepertinya sakit parah. Ayo kita lihat. Guru Bima Saputra, ini putra sulungku, Arif Gunawan. Kemarin saat pergi, masih baik-baik saja. Tapi pagi ini, tiba-tiba jadi begini. Tolong periksa guru. Apa yang terjadi? Tenang. Biarkan aku periksa dengan teliti. Bersandiwara. Mata kosong, kaki melayang. Dia diganggu makhluk gaib jahat. Apa? Siang bolong begini? Benar ada hal semacam itu? Guru Bima Saputra memang hebat. Sekilas langsung tahu di mana masalahnya. Guru, lalu bagaimana cara mengatasinya? Biarkan aku sedikit gunakan ilmu. Usir makhluk itu. Putramu pasti akan sembuh. Pergi. Sudah. Guru, aku merasa jauh lebih baik. Bocah kemarin sore. Sekarang kau lihatkan kehebatan Guru Bima Saputra. Ayo mengaku kalah. Awalnya kukira kamu punya keahlian, tapi sekarang lihat lumayan biasa aja. Apa maksudmu? Jangan sok-sokan di sini. Kemampuan pendeta Bima Saputra sudah jelas terlihat. Masih mau bilang apa? Kamu yang sok, keluargamu juga sok. Kalau tidak percaya, tunggu saja lihat. Kurang dari 10 menit, dia akan lebih parah dari sekarang. Omong kosong. Guru Bima bilang hantu itu sudah diusir. Anakku sekarang sudah sembuh. Mana mungkin ada masalah lagi. Menurutku, kamu sendiri yang tidak becus sengaja mengutuk anakku, ya? Guru langit Ayu berkata begitu, pasti ada alasannya sendiri. Apakah akan terjadi masalah? Tunggu saja, nanti tahu. Kalian buru-buru apa? Nah,
bagaimana kondisimu? Ayah, tenang saja, aku baik-baik saja. Sudah tidak apa-apa. Lihat, anakku sudah disembuhkan total oleh Guru Bima. Kamu, bocah perempuan, berani mengoceh lagi. Jelas-jelas kamu sendiri tidak mampu iri pada Guru Bima, sengaja mengacau di sini ya. Aku mengacau. Nanti kamu akan tahu apakah aku mengacau atau tidak. Benar, menganggap dukun gadungan perusak sebagai harta karun. Kurasa, nanti kalian kena masalah, jangan sampai memohon bosku menyelamatkan kalian. Guru Bima, nanti saat Anda menang pertandingan, harus ajari dia pelajaran yang keras. Si bocah perempuan tak tahu diri ini. Tentu saja aku tak akan hiraukan anak tak tahu apa-apa seperti ini. Tapi, karena dia begitu percaya diri, maka biar dia kalah dengan hati yang tulus. Baik, Bukankah dia bilang dalam 10 menit, putra keluarga Gunawan akan celaka? Kalau begitu ku beri waktu 10 menit. Tidak, bukan 10 menit. barusan kan kamu sendiri yang bilang 10 menit. Kenapa? Sekarang mau ingkar janji? Tidak, maksudku dia tak punya 10 menit lagi. Apa? 3, 2, 1. Aduh, ayah, aduh. Kenapa aku merasa seluruh badan dingin? Nak. Guru Bima Saputra, ini kenapa? Ada apa? Bukannya tadi sudah diusir oleh guru? Jangan-jangan pendeta Bima Saputra ini benar-benar tim abal-abal? Tak usah lihat lagi. Hantu itu mati karena dia. Tentu tak mudah diusir. Mana mungkin? Anakku mana mungkin melukai orang? Tadi malam dia menabrak orang dengan mobil, lalu langsung kabur, menyebabkan korban tewas mengenaskan. Karena dendam di hati, baru mengikutinya. Dan dia tanpa tanya sebabnya, langsung suruh usir hantu itu, membuat energi dendamnya makin kuat. Anakmu tentu akan celaka. Wah, hal sederhana seperti ini saja tak bisa lihat. Guru omong kosong apa sih? Tidak mungkin. Anak saya tidak mungkin melakukan tabrak lari. Dia sekarang masih tak sadarkan diri. Itu tentu saja hanya kata-katamu saja. Siapa yang bisa jadi saksi? Kalau tidak percaya, periksalah. Nanti pasti tahu. Percaya atau tidak, periksalah. Nanti pasti tahu. Coba periksa, kemarin Tuan Muda pergi kemana saja? Apakah ada kejadian lain? Apa? Di depan mobilnya memang ada noda darah. Pelayan sudah mengambil rekaman kamera dashboardnya. Tadi malam dia memang menabrak seseorang. Apa? Benar-benar menabrak orang? Tebakan gadis kecil ini ternyata tepat. Anak saya tidak melakukan tabrak lari. Tempat itu sangat gelap. Pasti dia tidak menyadari ada orang di sana. Bahkan jika yang kau katakan benar, itu pun hanyalah sebuah kecelakaan. Aku akan mengusirnya dulu. Itu sudah seharusnya. Mulutnya lebih keras dari batu. Bilangnya cuma kecelakaan. Baiklah. Kalau begitu coba kau usir lagi roh jahat itu. Lihat saja apakah dia akan marah dan langsung membawa orangnya pergi. Ini masalah yang kau kemukakan. Sudah seharusnya kau yang selesaikan. Guru besar, kami akan meminta maaf. Dan akan memberi ganti rugi. Jangan biarkan makhluk itu mengganggu anakku lagi. Yang mengikat harus yang melepas. Sekarang akan kubuat anakmu sadar. Biarlah dia sendiri yang minta maaf pada orang mati teraniaya itu. Benar-benar kami tidak hanya akan minta maaf. Asalkan dia bisa sadar, hukum apapun untuknya kami terima. Arif, bagaimana perasaanmu? Bagaimana? Tadi malam, sebenarnya apa yang terjadi? Jalan itu sepi. Banyak kucing liar. Sepertinya aku menabrak sesuatu. Tapi gelap sekali, kupikir itu hanya kucing liar, jadi tak kuhiraukan. Guru besar, itu, anak saya, tidak akan melakukan tabrak lari. Meskipun saya tidak sengaja, tapi tetap menyebabkan orang lain mati teraniaya. Saya pasti akan menanggung semua tanggung jawab. Memberinya ganti rugi yang besar. Saya akan pulang, menyerahkan diri, menerima hukuman hukum. Semoga dia bisa tenang. Karma sudah kau ketahui. Sudah waktunya berakhir. Dia sudah tulus menyesal. Pergilah dengan sukarela. Karena dia tidak sengaja, maka aku tak akan mengganggunya lagi. Tapi ada satu hal lagi yang ingin kuminta pada guru besar. Katakan. Orang tua saya di rumah hanya punya saya seorang anak laki-laki. Berita kematian saya, mereka mungkin belum tahu. Kesehatan mereka tidak baik. Kalau saya pergi, orang tua saya tak ada yang mengurus. Arif Gunawan, karena kau sudah tulus menyesal, maka akan kubantu sekali lagi. Arif Gunawan, meski kau tak sengaja menabrak hingga tewas, tapi tetap menyebabkan tragedi. Kau bersedia menanggung semua tanggung jawab, tapi orang tuanya tak ada yang merawat. Guru besar, tenang saja.
Dia kubunuh dalam tabrakan. Sebenarnya kewajibanku merawat orang tuanya. Aku pasti akan memperlakukan mereka seperti orang tua kandung sendiri, berbakti, merawat mereka hingga akhir hayat. Benar-benar. Keluarga Gunawan pasti akan memperlakukan orang tua mereka dengan baik. Guru besar, kini aku tenang. Guru, apakah dia sudah pergi? Aku merasa sekarang sangat segar. Bagus, dia sudah bereinkarnasi. Kuharap kau bisa melakukan seperti yang kau katakan. Tenanglah, Guru. Kami pasti akan memberi ganti rugi, akan menjemput orang tuanya. Kami pasti akan menangani ini dengan baik. Kau Arif Gunawan kan? Ya, aku. Akhirnya kutemukan kau. Kau diduga terlibat kecelakaan lalu lintas. Ikut kami. Cepat sekali kalian datang. Anakku, Ayah, aku baik-baik saja. Aku tahu akan menyerahkan diri. Karena kalian sudah datang, aku akan ikut. Ayah, dengarkan kata guru. Jaga baik-baik orang tua almarhum. tenang nak, ayah pasti. Guru, kebaikanmu kuingat dalam hati. Akan kubalas di lain hari. Bukankah pendeta Bima Saputra yang terhebat di kota sungai? Bagaimana bisa hal yang bahkan gadis kecil ini lihat? Dia tidak tahu? Sialan, mereka berani meragukanku? Pendeta ini hanya sudah tahu soal ini. Hanya ingin memberi muka pada keluarga Gunawan dan menyelesaikan diam-diam saja. Mulutnya keras sekali. Kasih muka? Kenapa dari awal tidak jelaskan langsung? Tunggu sampai terbongkar baru bicara? Menurutku, kamu memang tak becus, mulut saja yang keras. Betul. Ini urusan nyawa orang. Kalau bukan ada guru kecil ini, Arif Gunawan sudah lama celaka karenanya. Guru Bima Saputra, sebenarnya apa yang terjadi? Apa maksudmu? Jangan-jangan kau juga meragukan kemampuan Guru Bima Saputra? Bukan itu maksudku. Apa yang kulakukan, kalian memang takkan paham. Aku tadi hanya sengaja ingin menguji sihir bocah ini. Kalian malah berani berprasangka. Lucu sekali. Tertawa apa? Tidak apa, lanjutkan kebohonganmu. Tidak, lanjutkan saja. Lanjut. Sudahlah. Guru Bima Saputra, jangan marah. Lebih baik kita segera lanjut ke ujian kedua. Bocah celaka ini memang agak cerdik. Tidak boleh. Ujian kedua ini harus kutunggangi dia sepenuhnya. Kalau tidak, semua rencana yang kususun lama ini akan hancur di tangannya. Yang pertama ini. Cuma usir hantu kecil saja. Kau bilang ilmu gaibmu hebat. Pasti bisa menata feng shui dan membasmi benda terkutuk, kan? Dasar anak kecil? Katakan langsung maksudmu. Jangan berlagak sakti di sini. Kau... Hamba takkan menghitung dengan anak tak tahu diri sepertimu. Jujur saja, hamba sudah mendeteksi di ruang pertemuan malam ini ada energi jahat. Pasti kau juga lihat, kan? Aneh. Tadi belum kelihatan. Kabut hitam ini... Apa maksudnya? Katakan mau adu bagaimana? Tentu adu siapa yang lebih dulu temukan sumber benda terkutuk dan lenyapkan itu. Itu pemenangnya. Baik. Aku sudah pasang formasi di aula pesta ini. Begitu bocah ini menyentuh dengan kesadarannya, langsung akan kena serangan dari formasiku. Pertandingan kedua ini pasti aku menang. Kau ngapain sih? Itu palsu. Kau ini bocah perempuan, sedang apa? Bukannya sedang lomba, dia malah main-main. Buang-buang waktu saja. Menurutku, dia memang tak mampu. Tapi bukan. Jadi pura-pura gila di sini. Hah? Bocah ini ngapain lagi? Lo kenapa? Sudah ketemu benda terkutuknya? Tidak kok. Cuma mencium bau busuk. Kamu belum mandi ya? Apa maksudmu? Kalau tidak cepat mulai adu. Waktu habis, kamu siap-siap kalah saja. Baik, akan kubuat kalian melihat sendiri. Ilmu hitam selevel ini mau melukaiku, terlalu meremehkanku. Kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sudah ketemu. Kalau begitu cepatlah singkirkan benda terkutuk ini. Hah, bocah perempuan kecil, inilah akibatnya melawanku. Tunggulah sampai energimu terkuras habis. Ini kan permintaanmu sendiri. Atas namaku, usir jahat ikat roh. Hancur.
Hah, ada. Hah, tidak mungkin. Bagaimana bisa kau hancurkan formasiku? Bocah perempuan, berani-beraninya kau lukai guru Bima Saputra. Bukannya katanya guru Bima Saputra ini guru paling hebat? Kok gadis kecil ini lebih hebat dari guru Bima Saputra? Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Dia hanya terkena serangan balik ilmu hitamnya sendiri. Apa? Ilmu hitam? Jangan-jangan yang dikatakan gadis kecil ini semua benar? Guru Bima Saputra benar-benar pengguna ilmu sesat? Guru sudah mengerjakan banyak hal untuk kita. Mana mungkin bermasalah. Pasti gadis kecil ini menggunakan sihir. Sengaja menjebak guru. Aku cuma asal bicara saja. Bisa terluka oleh bocah ini separuh kekuatan batinku hilang. Apapun asal-usulnya, tak boleh biarkan dia menang lagi. Semua jangan panik. Aku hanya menguji ilmu si bocah ini. Uji coba sampai harus menghilangkan kekuatan sendiri. Di dunia ini ada orang yang begitu dermawan. Mau ku bawakan lagu hati yang bersyukur? Oh iya, tapi orang sepertimu mungkin tak punya hati ya. Kamu, bocah lancang, jangan asal bicara. Aku bertahun-tahun berlatih. Sedikit saja kekuatanku sudah setinggi yang tak akan dia capai seumur hidup. Cara kerjaku tak perlu kau ikut campur. Betul. Guru Bima Saputra Sakti Mandraguna mana mungkin terluka oleh seorang gadis kecil. Bos, masih ada yang tak percaya si tua ini pengikut jalan sesat. Di pertandingan ketiga, kamu harus bongkar habis wajah aslinya. Tenang, aku sudah siap. Ronde kedua usulmu. Ronde ketiga, sekarang giliranku kan. Tak tahu apa rencana si bocah sial ini. Harus tetap waspada. Baik, kamu yang tentukan. Kita sama-sama guru besar kan. Tingkatkan nasib orang itu mudah, bukan hal sulit. Betul? Siapa yang ngomong kosong? Ucapanmu itu sampah. Nasib keluarga Halim bisa makmur seperti sekarang berkat bimbingan guru Bima Saputra. Baru ada kemakmuran ini. Hehehe, hal kecil saja. Tak usah banyak bicara. Baik. Ini kau yang bilang. Ini 10 kotak kayu. Tapi hanya satu yang berisi fondasi nasib mujur 100 tahun 3 keluarga besar. Kita mending adu siapa yang lebih dulu temukan fondasi nasib mujur 3 keluarga besar itu lalu beri sihir untuk meningkatkannya, itulah pemenangnya. Apa katamu? Temukan fondasi nasib mujur 100 tahun 3 keluarga besar. Kenapa? Nggak bisa. Sekarang kekuatanku terluka parah. Harus segera serap nasib mujur mereka untuk stabilkan kekuatan. Bocah ini malah kasih aku kesempatan. Hah? Kau mau adu atau enggak? Lagi pula, sudah lama aku cari tapi tak ketemu. Mending manfaatkan dia bantu aku cari. Begitu ku serap nasib mujur, bocah ini mati deh. Aduh ya aduh. Aduan ini bagus. Ada guru besar yang tingkatkan nasib mujur kita. Ini rejeki nomplok. Aku setuju. Kamu, kok wajahmu kelihatan nggak senang? Hahaha. Iya, ini bagus sekali. Para guru besar cepat mulai. Sekumpulan bodoh. Ini, memang agak sulit ditemukan. Hamba perlu mengeluarkan tenaga. Bagaimana kalau Anda cari dulu? Si tua ini masih mau berlagak, mengulur waktu. Wah, waktu masih panjang, jangan buru-buru. Bagaimana kalau kita cari bersama? Lihat siapa yang duluan ketemu. Bagus juga, hemat waktu semua. Baiklah. Cepat cari. Saat kau temukan, aku serap sekaligus nasib mujur mereka. Nanti, meski kau punya kemampuan luar biasa, tak akan bisa berbuat apa-apa. Kakek menyebalkan, pertunjukan akan dimulai. Bocah ini sudah belum ketemu? Jangan senyum-senyum. Kau cari. Ngapain terus lihat aku? Jangan-jangan tak bisa ketemu? Mana mungkin? Giliranmu. Tak tahu malu, mau memanfaatkanku? Hati-hati jatuh mati. Minum air tersedak mati. Bocah perempuan ini, kau memakiku? Tidak kok, salah dengar kali. Jangan sensitif begitu.
Sudah ketemu? Belum. Aku tiba-tiba kakinya agak sakit. Tak ketemu. Berteriak apa? Aneh. Lihat caramu. Sepertinya sangat berharap aku duluan ketemu. Benar juga. Sikap guru besar ini agak aneh. Bukannya dia harus manfaatkan waktu untuk cepat-cepat menemukan dan menang. Mungkinkah dia punya tujuan lain? Lagi pula ini fondasi yang menopang nasib mujur 100 tahun 3 keluarga besar. Memang agak sulit dicari. Beri aku waktu lagi. Hah? Pendeta ini tak punya waktu main-main denganmu. Waktunya hampir habis. Kau harus tunjukkan wujud aslimu. Aku temukan. Ketemu. Ada! Aku sungguh disayangkan. Hanya kurang sedikit waktu saja. Kau mendahuluiku. Apa? Bocah perempuan ini ternyata lebih cepat dari guru Bima Saputra. Bagaimana bisa? Kurang bicaramu. Jangan-jangan kau benar-benar percaya omong kosong bocah itu? Balok takdir 1000 tahun ini adalah fondasi yang menopang nasib mujur 100 tahun 3 keluarga besar. Cukup dengan sedikit sihirku, nasib mujur kalian akan meningkat. Bagaimana kau berani merebutnya? Hahaha. Awalnya kukira harus bersusah payah menyusun formasi. Kini, kau datang sendiri. Fondasi nasib mujur 3 keluarga besar segera menjadi milikku. Hahaha. Apa maksudnya? Dia benar-benar praktisi sesat? Bodoh. Kamu sudah tahu aku ini praktisi jahat. Masih berkhayal aku dengannya. Bertanding ilmu apa? Sekarang 3 keluarga besar akar nasib mujur di tanganku. Kalian tinggal tunggu nasib mujur dihisap habis. Jadi budakku. Wah, bos. Ini gimana dong? 3 keluarga besar tak akan melepaskan kita. Aduh, semua karena kamu, bocah perempuan ini. Yang tadinya baik-baik, bertanding apa? Meningkatkan nasib mujur. Semua salahmu. Apa? Pendeta Bima Saputra ini benar-benar praktisi jahat, hampir hancurkan keluarga Halim kita. Semua salah kalian. Kalau dia sekarang menyerap nasib mujur, aku juga tak bisa apa-apa. Ini gimana dong? Baru sekarang kamu tahu, sudah terlambat. Segera aktifkan formasi, serap nasib mujur. Kita segera jadi orang teratas. Biarkan orang-orang ini bersujud di kaki kita. Aduh, jangan serap dulu. Kamu belum cepat, cegah dia. Nasib mujur kita diserapnya. Aku tak akan berakhir denganmu. Nasib mujur 3 keluarga besar serta kalian semua. Anak cucu, nasib mujur semua keturunan akan milikku, hahaha. Kenapa ini? Aku baru serap sedikit. Kok tak bisa diserap lagi? Kenapa bisa begini? Sudah kukatakan jangan diserap dulu. Kau yang mengacau, benar kan? Katakan, apa yang kau lakukan? Sudah dewasa begini, masih percaya ada balok takdir 1000 tahun? Daya tekad di atasnya itu hanya sedikit tipu pandang yang kuterapkan. Mungkin IQ-nya rendah. Apa? Ini semua palsu? Kau sengaja ya? Kau berani mempermainkanku. Mempermainkanmu memang tujuanku. Siapa suruh si bodoh besar ini berhati jahat? Betul. Lihat dulu dirimu sendiri, punya kemampuan atau tidak. Sekarang wujud aslimu terbongkar. Kau sudah tahu dari awal? Kalian sudah berkomplot. Awalnya aku tak percaya. Tapi kata Guru Langit Ayu Wijaya sangat masuk akal. Dia menyuruhku dan dia bermain sandiwara untuk melihat wajah aslimu. Awalnya aku juga hanya mencoba-coba. Tak disangka kau begitu jahat. Banyak berbuat jahat pasti celaka. Sudah waktunya karma menghampirimu. Pendeta Bima Saputra ternyata benar kultivator jahat. Aku hampir celakakan keluarga kami. Kalau bukan karena Guru Langit Ayu Wijaya, kami mungkin sudah jadi korban tangan kejammu. Kalian, tunggu saja. Aku takkan diam saja. Tangkap. Mau kabur,
Ku berikan izin. Formasinya benar-benar hancur. Di pihak Bima Saputra pasti ada masalah besar. Sial. Hehe, mau kemana? Cuman kalian berapa orang ini bisa mengurungku? Aku sih memang tak bisa. Tapi ini mantra pemanggil. Jimat dari bos emang mantap. Kok familiar ya? Ah, sudahlah, bawa pergi. Tempat sialan ini seram banget. Brengsek ini sudah berapa banyak perbuatan jahat. Kamu yang kejam. Sampai kami hampir salah sangka pada guru langit yang asli. Orang sepertimu pantas masuk neraka. Guru langit Ayu Wijaya, ini semua salahku. Aku tak mengenal orang hebat, tertipu oleh si penyihir jahat. Padahal Anda mau menolong kami, aku malah salah paham. Aku benar-benar sialan. Barusan kan sudah kukatakan, suruh kamu sedikit bicara. Sekarang malu, kan? Iya, otakku tumpul. Kebaikan Guru Langit Ayu Wijaya, kami 3 keluarga besar, takkan pernah lupa. Andalah Guru Besar sejati Kota Sungai. Kedepannya, satu perintah Guru Langit, kami 3 keluarga besar siap hadapi bahaya. Tak akan menolak. Bos orangnya sudah ditangkap. Kerja bagus. Kenapa kamu juga ditangkap mereka? Orang ini kok kelihatannya familiar sekali? Aku ingat. Setahun lalu keluarga kami kerjasama dengannya juga. Oh, kalau kamu bilang begitu, aku ingat Guru Bima Saputra ini salah. Si tukang sihir terkutuk ini juga muncul setahun lalu. Giok leluhur penjaga rumahku ternyata memang ada padamu. Ini pasti benda terkutuk yang mengurungnya di sini. Kenapa Liontin Giok ini juga ada aura Giok leluhurku? Bagus Santoso, dia sekutu kalian ya. Liontin Giok penjaga rumah keluarga Wijaya, Rizky Pratama dari keluarga Pratama, pembunuhan Nadia Putri, semua ini dikendalikan kalian berdua dari belakang. Benar kan? Oh, jadi semua kejadian menjijikkan di Kota Sungai setahun ini ulah kalian berdua kejam sekali? Kami tak punya dendam. Kenapa kau tegang melakukan ini pada kami? Hei, aku merasa pernah lihat dia di mana. Oh, aku ingat setahun lalu aku lihat dia di tepi sungai. Waktu itu dia sedang mengemis. Tapi karena wajahnya jelek, hampir tak ada yang mendekat. Itu kau, kan? Lalu apa salahnya pengemis? Pengemis boleh merancang kejahatan? Betul. Akulah pengemis itu. Lalu, aku tak terima sama-sama manusia. Kenapa kalian hidup enak sementara aku cuma pengemis jelek? Sayang sekali. Hanya sedikit lagi wajah Rizky Pratama akan jadi milikku. Hanya karena ini kau lukai semua orang. Aku cuma mau minta sedikit uang dari kalian. Kalian cuekin aku, bahkan meremehkanku. Jadi aku harus merampas nasib mujur semua orang. Biar kalian rasakan juga rasanya jadi orang miskin. Jelas-jelas dirimu sendiri hati busuk. Tak kusangka di dunia ini ada orang sejahat ini. Demi kepentingan pribadinya, rela melukai begitu banyak orang. Tapi banyak orang ini tak pernah bertemu dengannya, bahkan tak bisa dibilang meremehkannya. Rendah diri bikin orang jadi sangat tak sopan. Siapapun orangnya kau lukai, begitu banyak orang tak pantas berakhir baik. Tapi kenapa kami dengannya tak ada dendam atau permusuhan? Sudah ketemu? Sudah setahun lalu dia juga anggota perguruan resmi. Sayangnya hati busuk diusir dari perguruan. Lalu mereka berdua bertemu, lalu berniat merampas nasib mujur orang lain untuk latihan diri. Kalian semua benar-benar sialan. Hidup kalian susah, apa hubungannya dengan kami, Guru Langit Ayu Wijaya? Masalahnya sudah jelas. Cepat tangkap mereka. Tangkap mereka.
Betul, harusnya dia ditangkap. Jangan biarkan dia celakai orang lagi. Kalian masih mau menangkapku? Kalian masih mau menangkapku? Hari ini, nasib mujur kalian semua kuambil. Semua. Jangan coba halangi aku. Bos, dia mau bermutasi. Guru Langit Ayu Wijaya, cepat tangkap dia. Ini, apa yang terjadi? Dia paksa lepas belenggu jimat kuning. Lalu kena serangan balik sihir jahatnya sendiri. Dosa tak terampuni. Wah, matinya terlalu mengenaskan. Memang pantas. Bos, si tua ini gimana? Aku tahu salah. Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. Kau bersama Dimas Santoso rancang jebak 3 keluarga besar. Berusaha hisap nasib mujur semua orang. Dosa tak terampuni. Bos, jangan banyak omong sama dia. Cepat habisi dia. Jangan biarkan dia berbuat jahat lagi. Untuk cultivator jahat macam ini, jangan disisakan. Aku takkan lagi lakukan perbuatan keji. Aku mau berubah total. Sekarang minta ampun buat apa? Dulu waktu kau celakakan kami, tak menyangka akan ada hari ini, kan? Betul. Orang macam kau berhati jahat. Kalau dibiarkan hidup, juga akan terus celakakan orang. Kau banyak berbuat jahat, sakiti orang tak bersalah. Aku tak akan gantikan dia memaafkanmu. Bawa dia pergi. Kalian mau apa? Bosku baru selesai nyelamatin kalian. Kalian malah balas budi dengan jahat. Kalian mau apa? Bosku baru selesai nyelamatin kalian. Kalian mau balas budi dengan jahat? Kalian mau apa? Aku peringatin kalian, jangan main-main. Aduh, Guru Langit Ayu Wijaya, kami mohon, tolong ramalin nasib kami juga. Ramalin nasib kami dong. Ramalin nasibku. Ramalin nasib kami. Guru Langit, ramalin kami dulu. Ramalin kami juga. Guru Langit, ramalin kami juga. Kami dulu. Guru Langit, ramalin aku juga. Guru Langit, ramalin aku dong. Ramalin kami dong. Aduh, bikin kaget aja kalian. Hei, butuh apa? Mau ramal, mau lihat feng shui? Apa aja boleh. Semuanya datang ke perguruan Awan Ungu, yang di depan rumah Wijaya. Oh iya, aku ini murid utama pendiri Awan Ungu. Cari aku juga boleh, cari aku. Oke, cepat. Oke, ayo, aduh. Mereka ini, Selesai. Pintu rumah kita bakal diinjak-injak sampai rusak. Aduh, ayo cepat pergi. Cepat. Aku mau nomor 1, jangan ada yang berebut sama aku. Hah, dasar kakek. Bukannya kamu nggak percaya omongan Guru Langit? Berebut apa sama kami? Hei, kalian berdua aja yang berantem. Aku duluan. Aku mau nomor 1. Aduh, kembali sini. Minggir sana. Di depan Guru Langit. Aku yang nomor 1. Ehem. Semuanya antre yang rapi. Rapih banget ya. Hehehe, kita pernah ketemu, Tuan Muda Wijaya. Bisa minta Guru Langit ramalin kita dulu? Panggil apa? Aku kan murid utama terakhir Awan Ungu. Kalian harus panggil aku pengelola perguruan Awan Ungu. Pengelola. Kalian harus panggil aku pengelola perguruan Awan Ungu. Walaupun aku nggak terlalu hebat, tapi kalau kalian mau panggil aku Guru Langit, ya boleh-boleh aja sih. Ramal aku dulu. Ramalin aku. Ramal aku dulu. Bos, dateng kok nggak bilang-bilang, malu banget. semua jangan buru-buru. Satu persatu aku pasti akan periksa dengan baik. Guru Langit Ayu Wijaya, akhir-akhir ini rumahku sering ada kejadian aneh. Malam susah tidur nyenyak, tolong periksa ya. Sekitar rumahmu mungkin ada makhluk gaib jahat mengganggu. Tapi jangan takut. Aku buatkan mantra jimat tempel di pintu rumah. Malam ini suruh keluargamu usahakan jangan keluar. Beberapa hari lagi pasti aman. Wah ini. Baik. Dengan ucapan Ibu Ayu Wijaya ini, aku jadi tenang. Kasih 2, kasih aku 2, periksa aku. Bisa semua, ada semua. Mulai hari ini, perguruan Awan Ungu kami resmi jual mantra jimat sesuai kebutuhan. Pilih saja. Aduh, Terima kasih Guru Langit. Ini punyaku. Punyaku. terima kasih Guru Langit. Terima kasih banyak. Bagus sekali. Kita harus beli banyak-banyak. Liontin Giok penjaga rumah sudah ditemukan. Kedepannya, jaminlah keluarga Wijaya. Makmur sejahtera, aman turun-temurun. Halo. Aku ada di sini. Kenapa masih sembahyang ke papan arwah itu? Ah iya, betul. Lihat, aku sudah kebiasaan. Dengan hormat kepada Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya, anak cucu Wijaya, bersyukur atas perlindungan Maha Guru.
ke depan pasti akan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Mengambil beliau sebagai teladan. Memimpin keluarga Wijaya, berbuat baik dan mengumpulkan pahala. Memuliakan nama keluarga. Dengan hormat kepada Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya, anak cucu Wijaya bersujud. Bangunlah semuanya. Terima kasih, Maha Guru. Kali ini keluarga Wijaya kita beruntung Maha Guru kembali, baru bisa selamat dari bahaya. Tidak hanya membantu kami menemukan kembali Leontin Giok penjaga rumah, tetapi juga menyelamatkan kami dari bencana. Sungguh penopang utama keluarga Wijaya kita. Iya kan? Beberapa waktu lalu, mereka-mereka itu masih memohon-mohon untuk kerjasama dengan keluarga Wijaya. Bahkan bilang bukan untuk cari untung, cuman untuk berteman dengan keluarga Wijaya. Rasanya benar-benar puas. Iya. Kalau bukan berkat Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya, ada yang masih jadi si dungu. Kamu bocah bandel gatal mau dipukul ya? Kamu ini Kakak, kamu harus selamatkan aku. Bocah bandel, ini Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya teriak apa sih? Tidak tahu tata krama. Aku tahu Maha Guru Nyonya Ayu Wijaya, lihat, dia selalu memukulku. Kamu harus ajari aku ilmu gaib atau semacamnya, biar aku bisa bela diri. Kamu lumayan bagus. Ajarin sedikit saja. Ah, serius? Asyik, hahaha.